Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatan wassalaman ala Rasulillah amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sama-sama kita masih dapat merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan, terutama salah satunya itu nikmat kesehatan, sehingga sama-sama kita masih dapat hidup dengan nyaman. Kemudian salawat dan salam marilah sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita terus memperbanyak salawat kepada beliau agar kita mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak dosen kita, yaitu Bapak Dr. Ja'far MA, dan yang saya sayangi adalah teman-teman seperjuangan pasca sarjana UINSU Sumatera Utara. Adapun tujuan dari video yang dibuat kali ini yaitu dalam rangka menyelesaikan tugas pemikiran pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Ja'far MA, di mana dalam hal ini saya membahas tentang pemikiran pendidikan Islam oleh Ibnu Sina dan Ibnu Miskawai. Berbicara tentang pendidikan, sangat banyak sekali konsep pendidikan Islam yang terdahulu yang dibawakan oleh para filosof, ulama, dan ilmuwan-ilmuwan terdahulu. Ada banyak tokoh pendidikan Islam yang menyumbangkan pemikirannya terhadap dunia pendidikan Islam. Namun fokus pada tugas saya hari ini yaitu saya membahas tentang konsep pendidikan oleh Ibnu Sina dan Ibnu Miskawai. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit mengenai biografi dari kedua tokoh pendidikan tersebut. Di samping ini sedikit biografi mengenai Ibnu Sina, di mana Ibnu Sina bernama lengkap Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Hasan Ibnu Ali Ibnu Sina. Beliau lahir pada tahun 370 Hijriah atau 980 Masehi, tepatnya di Afsana atau Kharmisin, yaitu sebuah kota kecil dekat Bukhara yang sekarang itu wilayah Uzbekistan, bagian dari Persia. Kemudian di sebelah kiri saya ada biografi dari Ibnu Miskawai, yaitu adapun biografinya, nama lengkap Ibnu Miskawai adalah Abu Ali Ahmad bin Muhammad bin Yaqub Ibnu Miskawai. Beliau lahir di kota Rai atau Iran, yaitu tepatnya pada tahun 320 Hijriah atau 932 Masehi, dan beliau wafat di Asfahan 9 Safar 421 Hijriah atau tepatnya itu 16 Februari 1030 Masehi. Dan kedua tokoh tersebut merupakan sebuah panutan dalam dunia pendidikan, yakni dunia pendidikan Islam. Karena begitu banyak pemikiran-pemikiran oleh beliau dalam hal dunia pendidikan Islam. Namun ada hal yang sangat menarik dari kedua tokoh tersebut, salah satunya yaitu Ibnu Sina. Bagaimana tidak? Karena dunia sudah mencatat bahwasanya beliau memulai pendidikannya itu ketika berumur 5 tahun. Dan pengetahuan pertama yang ia pelajari ialah membaca Al-Quran. Setelah itu beliau melanjutkan mempelajari ilmu-ilmu agama Islam seperti tafsir, fikih, usuluddin, dan lain-lain. Nah, dan berkat ketekunan dan kecerdasannya, alhamdulillah beliau berhasil menghafal Al-Quran dan menguasai berbagai cabang ilmu keislaman pada usia yang belum genap, yaitu belum genap 10 tahun. Wah, ini adalah hal yang sangat luar biasa dan sangat sulit jika kita lihat dalam kondisi pendidikan dalam dunia sekarang ini, karena tidak semua orang bisa seperti beliau, apalagi di zaman sekarang ini. Begitu juga dengan Ibnu Miskawai yang lebih sering dikenal sebagai filsuf akhlak atau etika.
Walaupun perhatiannya luas meliputi ilmu-ilmu yang lain seperti kedokteran, bahasa, sastra, dan sejarah, bahkan dalam literatur filsafat Islam tampaknya hanya Ibnu Miskawailah inilah salah satunya tokoh filsafat akhlak pada saat itu. Nah, kemudian yang dapat kita lihat juga bahwasanya Ibnu Miskawai ini banyak meninggalkan karya-karya penting. Bahkan jumlah buku dan artikel yang telah ditulis oleh Ibnu Miskawai itu tidak kurang dari 40 buah. Dan kemudian tujuan pendidikan yang dikemukakan oleh Ibnu Sina, tujuan pendidikan menurut Ibnu Sina yaitu harus diarahkan pada upaya untuk mempersiapkan agar seseorang dapat hidup di masyarakat secara bersama dengan melakukan pekerjaan atau keahlian yang dipilihnya sesuai dengan bakat, kesiapan, kecenderungan, dan potensi yang dimilikinya sendiri. Lalu adapun tujuan pendidikan yang diinginkan oleh Ibnu Miskawai adalah agar terwujudnya sikap batin yang mampu mendorong secara spontan untuk melahirkan semua perbuatan yang bernilai baik sehingga akan tercapai kesempurnaan dan kebahagiaan sejati. Kemudian kedua tokoh tersebut juga memiliki beberapa pandangan, baik itu mengenai dari metode pembelajaran, kemudian lingkungan pendidikan, pendidik dan peserta didik, lalu kurikulum dan lain sebagainya. Para tokoh tersebut memiliki beberapa pandangan. Namun pada akhirnya tujuan akhirnya yaitu sama-sama agar pendidikan Islam ini menjadi pendidikan yang dapat membuat manusia atau dapat membuat anak didik kita menjadi lebih baik lagi sesuai dengan syariat Islam dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Maka dari itu sudah sepatutnya bagi kita seorang pendidik harus membiasakan diri untuk belajar lagi bagaimana cara mendidik anak didik kita agar tujuan yang ingin kita capai bisa terlaksana dengan baik. Namun begitu juga dengan peserta didik kita, harus kita berikan motivasi sebaik-baiknya agar mereka semangat dalam belajar, terutama belajar untuk pendidikan Islam. Karena dengan pendidikan Islam ini akan membuahkan sebuah kebahagiaan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Rasulullah SAW bersabda, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang ingin kebahagiaan di dunia, maka ia harus memiliki ilmu. Kemudian barang siapa yang ingin memiliki kebahagiaan di akhirat juga dengan harus ilmu. Dan terakhir Rasul berkata, "Man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di kedua-duanya, yaitu bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, maka juga harus dengan ilmu. Maka tugas kita sebagai pendidik harus mempersiapkan diri kita agar anak didik kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bukan hanya mereka, kita sebagai pendidik juga akan mendapatkan kebahagiaan tersebut jika kita menyampaikan ilmu dengan ikhlas kepada peserta didik kita. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dan kekurangan di segala sisi, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita jalankan bersama-sama. Maka dari itu, terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.